Tapi yang pasti dulu misi saya itu waktu zaman kuliah tuh traveling ke 5 benua. 5 benua, oke. Ya, 5 benua. Jadi waktu zaman kuliah sama Geza itu ya 2012 itu sebenarnya pertama kali saya keluar negeri. Aneh kan? Masa? Serius. Pertama kali langsung ke UK? Langsung ke UK. Iya. Terus yang kedua tuh biasanya kita ke kota-kota yang menjadi ikon. Kayak di Jerman tuh kita ke Berlin. Iya. Kita pada waktu itu mau juga ke Munchen, tapi itinerary-nya Nggak masuk. Jadi kayak kita tuh pada waktu itu setting itu 3 negara tuh 5 hari. Sebenarnya pingin ngeliat pada waktu itu tuh itu loh museum yang isinya bangkai-bangkai pesawat Amerika. Ada? Ada, tapi ternyata dia tidak di kota. Oke, selamat siang Mas Zen. Wah, Mas, teman kamu siapa Mas? Febrianto Zen. Febrianto Zeni Sulistyo. Itu aku baru tahu, tahunya aku Mas Zen aja. Mas Zen ini teman seperantauan di UK, Inggris, Liverpool dan juga baru pertama kali kenal langsung diajak ke Turki. Bukan. Oh, Belanda. Bukan, Afrika. Oh, Maroko. Iya, Maroko. Nah, dan nyampe sana belum tahu apa-apa, saya masih polos, sama-sama dari Semarang, kuliah di Undip. Nah, diajak ke Maroko. Nah, alasannya kenapa? Karena Mas Zen ini suka jalan-jalan ke luar negeri. Sudah berapa banyak, Mas? Wah, kalau dihitung berapa negara? lupa ya. Tapi yang pasti dulu misi saya itu waktu zaman kuliah tuh traveling ke 5 benua. 5 benua, oke. Ya, 5 benua. Jadi waktu zaman kuliah sama Geza itu ya 2012 itu sebenarnya pertama kali saya keluar negeri. Aneh kan? Masa? Serius. Pertama kali langsung ke UK? Langsung ke UK. Itu pertama kali saya ke Singapura karena waktu itu naiknya Singapore Air. Oh, jadi transit dulu. Transit Singapura. Waktu itu Singapura tuh transit lagi di Frankfurt. Baru dia ke Manchester. Iya. Nah, oh, 2 kali? 2 kali. Singapore Airlines? Singapore Airlines. Oke. Tapi nggak ganti pesawat. Di Frankfurt tuh kayak penumpangnya turun, kita nggak ikut turun, terus ada yang naik. Gitu. Kalau yang waktu di Singapura, turun kita, ngetem, keluar, masuk lagi. Nah, itu pertama kali keluar negeri, langsung ke UK 2012 langsung ketagihan. Apalagi zaman itu ada fitur Instagram yang cuman bisa upload di negara tersebut. Iya, geotagnya benar. Ada di negara tersebut gitu. Nah, itu dulu termasuk yang suka ngumpulin itu juga. Jadi ngeri emang pencapaian pribadi. Jadi kalau dilihat mapnya, langsung tersebar gitu kan. Benar. Itu ada tuh sempat diposting sama Mas Zen. Satu di Instagram di screenshot lah tuh, semua benua udah muncul semua foto-fotonya. Yeah. Nah, itu berarti di UK. Habis itu pengalaman pertama. Itu kemana lagi tuh, Mas? Seingat Maroko ya habis itu ya. Kayaknya kita ke Belanda dulu deh. Enggak. Kita ke Belanda itu habis pulang kuliah. Sebelum ke Maroko itu kan waktu kita mau lebaran. Iya. Kan kok Belanda aku sama Elson. Oh, nggak ikut berarti ya? Enggak. Saya ke Belanda sama Pak Beni, oh iya, Mas Ilham, sama Danan, itu teman-teman kuliah kita. Jadi kuliah kita kan dulu Senin Kamis, kuliah saya itu dulu Senin Kamis, kayak puasa tuh. Jadi Kamis ketemu Senin lagi panjang kan. Nah, cabut lah. Dulu saya yang mengeres, wah gimana nih, ngomong ada di UK, kita ke tetangga sebelah. Iya. Cuman PR-nya Inggris kan, sombong dia. Visanya beda, visanya sendiri. Nah, kita cari tahu kemarin negara Eropa mana yang aplikasi visanya bisa lewat Liverpool. Karena rata-rata aplikasinya di Manchester dan di London. Karena itu kota besarnya, metropolisnya di Manchester sama London. Akhirnya ada ternyata Atase, Belanda. Di Liverpool deket sama apartemen Geza yang baru, yang kemarin itu, yang saya nginep itu. Deket-deket situ. Wah, ya sudah, apply di situ. Nggak sampai 5 hari keluar tuh.
Akhirnya kita kuliah hari Kamis selesai, Jumat kita berangkat, Sabtu Minggu, kayak orang bener tuh, Minggu sore kita pulang, Senin kuliah lagi. Gitu dari UK ke Belanda. Berarti cabut kuliah ke Belanda ya? Nggak cabut, kuliah jalan. Kamis kan selesai kuliah kita. Jumat, Sabtu, Minggu, weekend. Oh, ngisi weekend ke Belanda. Ya, jadi asik. Sombongnya kita weekend aja keluar negeri. Weekend gitu. ke Belanda loh. Oh iya. Tapi bukannya emang ke Belanda itu katanya kalau dari paspor Indonesia itu lebih mudah? Katanya. Paspor orang Indonesia? Iya. Jadi setahu saya dan sepengalaman saya apply visa Belanda. Itu memang satu nggak pernah ditolak. Kedua, saya tuh punya komunitas traveling juga. Iya. Teman-teman yang biasanya mau entry dia mau liburannya ke Italia, liburannya ke Jerman gitu ya. Mereka kalau mau save, bikin visanya Belanda. Jadi nanti mereka pakai agentnya yang setting lah itu bookingannya supaya bisa apply visa Belanda. Jadi tiketnya dibikin landingnya di Schiphol kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya begitu dia dapat tiketnya, dapat visanya, dia nanti belinya langsung landing di Italia. Oh bisa? Bisa. Bisa. Travel hack nih. Gitu. Karena taunya emang harus misalnya pas saya ke Belanda itu memang turun di Belanda karena orang Indonesia lebih mudah nih dapat Belanda, makanya berangkatnya dari apa sih bandara Liverpool itu John Lennon ya, John Lennon ke Schiphol, nah, itu berangkat dapat sana. Oke, habis itu habis dari Belanda ke Turki. Oh Turki. Ikut kan ke Turki kan? Enggak juga ya? Enggak juga. Ah masa sih? Enggak. Aku tuh keluar negeri cuma ke Maroko sama Belanda, Jerman, Prancis. Oh, tapi beda. Nah, ke Turki itu sama juga kelakuannya. Aku kelakuannya itu pas lagi kuliah juga. Apalagi libur winter break. Jadi waktu itu summer break. Winter break. Itu winter break. Karena winter murah. Di luar negeri itu kalau musim dingin murah. Orang-orang nggak mau keluar rumah kan. Iya. Kita pesen waktu itu temen kita yang Ren kalau itu dulu tuh yang pesen Reni. Oh iya. Nah, pesen tuh paket. Wah pokoknya udah paket jadi nggak beli pisah-pisah. Kalau yang Belanda tadi saya jadi travel agentnya tuh saya. Jadi saya beliin tiket satu-satu, hotelnya di sini beli tiket tram gitu. Kalau yang ini nggak, ini beli paket. Itu saya ingat kalau nggak salah bulan November. Bulan November itu pertama kali saya lihat salju. Di Turki. Bukan di Belanda, bukan di Liverpool, di Turki. Susah sekali. Habis itu ke Turki. Nah itu berarti ikut itinerary agen. Ikut itinerary agen. Ke itu ya, ke Blue Mosque. Terus ke Kappadocia, yang gitu-gitu. Ke Izmir, terus Pamukkale. Iya. Itulah. Oh itu ikut lah tuh apa yang pokoknya magen terima beres lah. Ya, nah cuman ada cerita lucunya nih waktu di Turki. Jadi gini, kita baru tahu ya yang namanya di Turki itu begitu kita landing pesawat, itu memang ada yang jemput. Ada yang jemput. Jadi nggak kenal ini? Enggak, ini dari servis, dari agent gitu ya. Jemput kita, dia terus nganterin kita tuh ke stasiun bus. Stasiun bus. Terus kita di drop dia pergi dong. Kita bingung dong. Terus gimana nih? Tour leadernya nggak ada waktu itu, belum ada. Jadi kita tuh masih pakai bus untuk ke satu tempat, dari situ baru ada yang tour leader yang grup rombongan. Gitu loh. Jadi gue bingung. Jadi konsepnya gimana ya ini travel di Turki ini pada waktu itu, apalagi orang-orangnya nggak ngomong bahasa Inggris, susah. Sampai akhirnya kita nemuin orang yang ngomong bahasa Inggris. Tuh Reni waktu itu yang ngomong ya. Ditunjukin, kalau yang travel ini ke sana gitu. Wah kacau. Jadi si orang tadi tuh kayak cuma juru jemput doang dia. Juru jemput nggak tahu tanggung jawab, pokoknya dari bandara bawa sini di pool terserah gitu kan. Wah kita kan bingung. Wah ini kios apa nggak ada orangnya gitu. Kita ngomong nggak ada yang ngerti di situ. Ya, kebetulan sampai akhirnya tadi ketemu dengan setengah bahasa isyarat kita, AOEO gitu ya sama Google gitu. Ketemu akhirnya dikasih tahu. Itu naik bisnya di sana. Itu kita baru pertama kali juga naik bis. Kayak di kita PO bis malam di Turki, dan itu lumayan nyaman, lumayan oke bisnya, dan fasilitasnya tuh zaman itu ya, bis itu punya dispenser di dalamnya, kita bisa bikin air panas, kopi, teh sendiri. Kayak bus pemain bola aja.
Ya, Iya. mirip-mirip kayak gitulah ya, gaya-gaya bus Eropa lah, Iya. Turki. Nah itu kita pertama kali naik bus Nah berarti di ketemu agen itu dengan rombongan lain dari negara lain. dengan rombongan lain dari negara lain tadi setelah naik bis. Jadi Iya, iya. naik busnya Baru sendiri, tahu. kan nggak di guide gitu ya. Iya. Kita ngomong di kiosnya itu bingung, akhirnya dikasih tahu busnya ini, kita dikasih tiketnya, kita bingung ini. Ya Tiket tahu apa? namanya, tapi kan busnya banyak kan di situ kan. Akhirnya naik bus kita berhenti di tempat yang ada itinerary-nya gitu. Di sini kita turun. Nah, di situ baru ada orang yang naik kayak mobil apa namanya? Kayak kita itu mobil minibus. Itu ya. Ya, minibus lah, elf gitu. Nah, itu dia supir sekaligus tour guide. Dia jemput kita bisa bahasa Inggris. Nah, dari situ baru perjalanan lancar. Tapi sebelumnya ini tadi kita bingung, Teka-teki. bisa hilang kita nih ya kan di Istanbul. Nah, Istanbul waktu itu di Istanbul tuh, stasiun busnya tuh di Istanbul, kita landing di Istanbul gitu. Dan itu pun ketika kita beli paket tiket itu kita kan dapat murah. Nah kita dapat murah itu ternyata kita harus layover 24 jam saya ingat atau 12 jam gitu ya, tapi 12 jam ini di malam itu di Zurich. Bayangin winter di Zurich nggak winter aja dingin. Kita winter di Zurich, di bandara nggak bisa keluar karena kita nggak bawa Schengen. Kita di airport di semalaman kayak orang bener lah pada waktu itu. Nah itu. Berarti dari Turki itu mau ke Zurich, Nggak, dari Liverpool Liverpool, ke Istanbul, naiknya Swiss Air. Oh Swiss Air. Nah, dia layover di Zurich. Tiketnya murah, tapi saya suruh nunggu 12 jam gitu. Ganti pesawat. Nah, nunggunya itulah di airport. Nah, di airport. Nggak ada tempat tinggal. Dan modelnya bukan kayak airport di Asia Tenggara, di Asia Timur yang udah biasa gitu dengan model backpackeran ya. Jadi dia buat nginep itu nyaman. Changi itu buat nginep nyaman. Haneda saya pernah nginep juga di sana nyaman gitu ya. Artinya nginep bukan beli hotel tapi yang nginep di airport ya apa adanya gitu. Kalau di sana enggak, fasilitasnya fasilitas penumpang biasa. Jadi kita tidur di kursi aja begitu. Jadi nggak ada kursi kayak sleeping corner gitu, nggak ada. Jadi kita tidur di kursi yang lekuk-lekuk itu, kita tidurin miring gitu, wah badan pegel-pegel kan sampai pagi. Dan yang kayak kita gitu sedikit di sana. Jarang ya. Jarang gitu. Oh jadi sebelum ke Turki ke Swiss dulu. Ya. Untuk nunggu penerbangan selanjutnya. Penerbangan selanjutnya layover gitu. Oke, nah habis itu setelah di Turki kemana lagi Mas Den? Habis dari Turki kita sebutnya pada waktu itu Europe Trip 2. Eurotrip 2. Jadi masih pada saat kuliah di Liverpool. Masih pada saat kuliah di Liverpool. Jadi Eurotrip yang pertama itu yang tadi ke Belanda. Ya, Belanda. Nah, Belanda itu kita langsung ke dua negara tuh, Belanda sama Prancis. Jadi kita urut lagi di depan tadi saya pertama kali ke Belanda libur habis kuliah gitu ya, itu Belanda ke Prancis, 2 negara 3 hari. Jadi saya pertama kali lihat Eiffel, foto sama Eiffel itu di situ. Terus habis itu kita ke Turki itu di winter. Habis itu ada namanya Paskah. Itu apa namanya? Sebelum summer break itu spring break. Iya. Jadi pada saat spring break itu Europe trip kedua, Easter ya. Nah, Easter. Itu kita Euro trip kedua itu agak banyak negaranya pada waktu itu. Itali, saya ingat tuh Itali, Jerman, kemudian Spanyol. Iya, Itali, Jerman, Spanyol, 3 negara. Itali, Jerman, Spanyol. Oke. Itali, Jerman, Spanyol, 3 negara. Apa yang melandasi Mas Jen itu memilih 3 negara ini? Wah, karena saya suka, kalau kan ada orang yang suka nih ke negara itu karena sepak bolanya, dia ke stadion. Nah, kalau Mas Jen ini dari kulinernya, tapi ya gitu ya. Mas Jen kemana ini? Landasannya memilih negara tersebut tuh apa? Jadi kenapa saya pilih 3 negara ini dan 2 negara sebelumnya, Belanda dan Prancis? 1, 5 negara ini adalah negara Eropa Barat, negara maju. Gitu ya. 2, mereka punya second language bahasa Inggris. Aman. Nah, jadi pengalaman saya di Turki itu biar nggak terulang lah. Itu, waduh, kayak kita udah mau hilang tuh di Istanbul, kita nggak tahu kemana-mana. Nah itu, jadi dia negaranya negara Eropa Barat, negara maju, dan dia bahasa Inggris. Jadi kita komunikasinya tuh mudah gitu. Iya, setuju. Gitu. Oh, karena itulah negara itu dipilih. Betul. Dan yang ketiga, dia punya convenient public transportation. Gitu. Jadi ada MRT yang gitu-gitu, busnya juga nyaman, mudah lah kalau mau kemana-mana bisa tuh point to point gitu. Iya. Yang saya
pernah pengalaman juga itu di Jerman, nggak mau orang dibalas pakai bahasa Inggris. Ya. Iya. Itu ikut kan? Enggak. Saya itu sama Elson. Langsung Elson ya? Ke Jerman. Nah dia tuh mencari dulu tuh lihat stadion nguntit pemain. Oh. Tapi itu pengalamannya. Naik bus nggak ada yang mau. Naik apa di sana itu nggak mau ngomong bahasa Inggris. Iya, iya. Kalau mau ngomong bahasa Inggris ke tulis information gitu baru dijawab. Oh gitu. Nah berarti selama di jalan 3 negara Eropa Barat itu kemana aja Mas Yan? Kulinernya kah? Ke bangunannya kah? Saya kalau dulu ini ya, jadi kita yang menjadi tujuan travel itu yang pertama menginjakkan kaki dulu biasa di situ. Terus yang kedua tuh biasanya kita ke kota-kota yang menjadi ikon. Kayak di Jerman tuh kita ke Berlin. Kita pada waktu itu mau juga ke Munchen, tapi itinerary-nya nggak masuk. Jadi kayak kita tuh pada waktu itu setting itu 3 negara tuh 5 hari. Jadi habis dari Berlin kita ke Roma. Lumayan jauh kan. Ya, Roma ke Venice. Habis Venice kita ke Barcelona. Jadi yang di di Spanyol itu cuma 1 negara aja, Barcelona. Gitu. Karena nggak ada Untek waktu itu. Kalau ada Untek dia Real Madrid pasti ke Madrid dia. Karena nggak ada Untek waktu itu udah kita Barcelona aja. Jadi di Itali 2 negara. Kenapa? Karena ibu kota sama kota yang jadi ikon kan, Venice. Orang kalau lihat film, lihat cerita itu kayak Venice tuh romantis, cantik gitu. Ternyata ya sama, romantis dan cantik. Kapan lagi ke sana gitu kan? Makanya kita pilih harus ke Venice. Cuman banyak pickpocket. Pickpocket di Venice itu? Di Venice, di Prancis. Oh iya di Prancis. Yang jarang malah di Jerman itu jarang. Sama di Spanyol tuh ada juga. Italia, Spanyol tuh banyak. Apalagi di tempat-tempat yang orang senang liburan. Iya, di tempat-tempat turisti itu pasti banyak tuh. Oke, nah itu berarti kalau berarti udah ada daerah-daerah itu dihindarilah membawa barang berlebih atau jadi caranya? Lebih ke pertama kita harus harus aware sama barang bawaan kita. Kadang kalau traveling tuh kita euforia kan, foto tapi dompet kemana-mana ini taruh gitu kan. Nah, kita pernah diingetin sama warga lokal. Ada yang baik, tolong itu tasnya dijagain gitu. Di sini banyak pickpocket, itu di Spanyol. Gitu. Nah, kalau yang di Itali kita tahu ada pada saat itu kalau nggak salah lagi naik ke salah satu wahana, ininya ngomong bahasa Itali. Intinya beware of pickpocket gitu. Dia sampai ngasih announcement seperti itu gitu. Saking banyaknya kasus pickpocket pada waktu itu gitu. Karena pada waktu itu kan nggak lama dari krisis yang Yunani itu loh, krisis ekonomi. Brexit bukan ya? Bukan. Pada waktu itu krisis Yunani. Yang krisis ekonomi Yunani melanda Eropa kemudian. Jadi masih banyak orang pengangguran, jadi pickpocket pada waktu itu gitu. Nah disitulah baru itu alasan Mas Zen untuk ya udah yang penting ke negara ini ke ikonnya dulu untuk taruh di Instagram lah kan ya, untuk muncul lah nyampe di Venice nih. Pernah nyampe ke sana ada fotonya gitu. Jadi saya dulu masih paradigmanya tuh kalau orang yang sudah sering traveling, dia tuh akan jarang moto dirinya sendiri. Yang dia foto biasanya dia suka pemandangannya di foto nih, celek. Kalau dulu nggak kita, ada kita ada ini pokoknya gini lah gitu kan, celek. Wah, udah pernah kesini gitu, dulu masih kayak gitu. Nah itu itinerary-nya di setting sendiri? Setting sendiri. Kita cari kota-kota tadi yang ada ikonnya dan yang ada convenient public transportation-nya supaya memudahkan kita dan memurahkan kita untuk biayanya. Jadi kita cutting cost-nya dari situ. Karena kalau kemana-mana naik taksi itu kan mahal. Kan kita cari yang ada MRT-nya, yang ada bus itunya. Berarti di situ baru menentukan di mana letak hotel. Betul. Oh, dekat public transport di situ hotelnya. Iya. Itu menjadi salah satu pertimbangan ketika saya milih gitu ya. Biasanya kita pakai aplikasi Ota Hotel itu kita lihat mapnya. Nah, di mana ada biasanya MRT station yang saya hit pertama kali. Lebih ke MRT station daripada bus gitu. Nah, itu ada dekat di situ, harganya murah, kita book.
Gitu kan. Di situ tulisannya hanya untuk 1 orang, kita masukin 3 orang. Oh iya. Mahasiswa. Masuknya ganti-gantian. Maksudnya ganti-gantian. Iya itu benar. Itu saya lakuin itu pas ke Eropa itu. Mesen 1 kamar isi berempat. Iya, karena di sana kan agak ketat, tulisannya 1 orang walaupun kamarnya gede gitu. Oke, nah itu jalan-jalan di road trip kedua. Habis itu kemana lagi negaranya? Terakhir di 2013 waktu itu ke Amerika. Nah, 2003 oh iya oke. Kan 2012 itu tadi Belanda, Perancis, terus ke Turki. Nah, terus 2013 itu Eurotrip 2 ke Maroko dulu. Maroko itu lebaran kita. Iya, kita lebaran Maroko, sholat Id di Maroko, geotek pertama saya di Afrika. Nah, itu geotek di Maroko gitu kan. Sama juga ini kayak di Turki ya kan, bahasanya Perancis, ada scam. Kita tiba di bandaranya, wah ada banyak nawarin ini scam sampai harus nyari di Google berapa sih rate ininya kan. Iya, sama Sausi. Ya kan, wah dicari gitu kan. Nah ya sudah, itu pengalaman di mana namanya di Afrika Utara ya, lumayan ini ya, berkesan gitu, beda soalnya antara Eropa yang udah maju dengan Afrika Utara gitu kan. Terus cuman saya belum ini, karena kita waktu itu budget traveling, kita nggak sempet pakai paket yang naik unta, ngeliat gurun pasir pagi-pagi, sunrise, sunset, di foto. Naik jeep. Nah, itu belum. Tapi belum. naik onta saya ikut. Kita ikut. Iya. Kita ikut naik onta yang siang-siang itu kan, naik scam juga, wah. Iya. Ini kan, ternyata, cuma gini doang, muter lagi ontanya, wah kacau. Itu pertama kali baru nyampe di Inggris langsung ikut ke Maroko. Itu ya masih fresh sih duit, tapi habis itu loh gue tinggal segini. Langsung dipalak ke Maroko. Ya udahlah, coba pengalaman. Nah, habis itu berarti ke US. Ke US ini liburan. Jadi sudah selesai berarti kuliah secara ininya sudah selesai ya, jadi semua materi kurikulumnya udah kita lewatin. Kita sudah nulis disertasi itu udah selesai. Nunggu wisuda aja waktu itu. Healing ke US. Jadi pada waktu itu ke US itu bulan Oktober, saya ingat itu bulan Juni atau Juli itu saya bikin visanya. Waktu kita jalan-jalan ke London. Sekalian. Jadi saya udah booking jauh-jauh hari. Saya tahu nih, wah kita mau ada rencana jalan-jalan ke London gitu kan. Saya udah booking tuh. Pada waktu itu harganya 250 USD biaya aplikasinya. Ya pada waktu itu kalau 10.000 2.500.000 ya US dollar. Nah, saya bikin. Waktu itu saya ngajak Mas Ilham. Iya, Mas Ilham. Tapi nggak jadi akhirnya. Akhirnya sendirian. Dan Mas Rio nggak ikut juga? Nggak ikut. Nggak ikut juga. Saya sendirian, dan pada waktu di interview juga smooth lah pada waktu itu. Beda kalau saya lihat dan saya baca, orang Indonesia meng-apply visa US di Indonesia di zaman itu. Itu agak susah katanya. Iya, makanya. Karena kita sedang kuliah di luar negeri, ya mungkin legit lah gitu lah. Kita dianggap ini kan bisa ngomong bahasa Inggris lancar gitu. Ya kita bisa meyakinkan si interviewernya. Dan visa Amerika tuh ketika kita nge-apply sampai diterima, itu di hari yang sama. Jadi kita apply, saya bawa dokumen lengkap itu, ternyata nggak dilihat sama dia. Terus yang ditanya cuma mau ngapain ke sana, terus kamu punya uang berapa untuk di-spend di sana, sama ngapain aja di sana. Itu yang pertama, ngapain aja di sana. Kamu itu kerjanya apa? Di Liverpool ini kerjanya apa? Iya, saya bilang saya mahasiswa master, beasiswa dari kantor. Kerjamu di mana? Di Indonesia, inilah public service gitu, saya bilang government official, bilang gitu aja kan, BUMN. Ya udah, dia percaya gitu kan. Langsung hari itu your visa is granted. Udah. Jadi kalau visa US tuh enaknya gitu, ditolak ya di hari itu juga, kita langsung pulang. Jadi visa paspor tuh nggak ditinggal. Dan langsung dapat kepastian. Kalau kita diterima visanya, paspornya harus ditinggal. Jadi visamu diterima, paspornya ditinggal di situ, nanti 3 hari dikirim ke alamat rumah. Gitu. Itu enaknya, nggak perlu ngambil sampai ke UK. Sampai ke Liverpool dari London. Itulah enaknya apply visa US di luar kali ya. Kalau di Indo mungkin agak ribet kali ya. Agak ribet, dan itu menjadi
modal saya ketika visa US habis 5 tahun, saya apply di sini di Medan Merdeka itu. Iya, Medan Merdeka. Langsung accept. Dia tuh bisa baca datanya. Oh, Udah, lo aplikasinya dulu di London ya? Iya. Lagi ngapain di London? Lagi kuliah, Pak, bilang gitu kan. Oh, kuliah. Iya, beasiswa di biaya kantor, sama lah kira-kira pertanyaannya. Oh, kerja di mana di sini? Nah, cuman yang di Indonesia ada tambahan pertanyaan. Udah pernah ke Cina belum? Apa hubungannya? Covid mungkin. Oh iya. Jadi dia nanya itu waktu saya nge-apply di Jakarta. Jadi ngeliat track record, oh nih Mas Zen ini sudah pernah ke US, apply di London, ya udah terfilter lah orang Indonesianya gitu. Iya, jadi secara ini mungkin lebih, wah ini orang bisa dipercaya gitu. Iya. Ya, itu juga, itu tuh makanya ada kepikiran pengen apply juga pada saat itu, karena kan nama kan lumayan nih, Muhammad Geza Albana, ya kan? Tapi udah ke Singapura, udah ke Inggris, setidaknya terdapat masih aman. Jadi kalau nanti apply, kata sih gitu, kalau misalnya mau ke US, setidaknya ke negara-negara yang lain dulu, biar itu ya dapat apa valid, kita nih aman gitu ya. Iya, jadi validasinya itu ya kita katakanlah sudah pernah ke Eropa atau negara-negara yang jadi temannya Amerika gitu ya, mereka sudah mengeluarkan visa duluan buat kita. Maka ketika kita apply visa Amerika, lebih dikit pertanyaannya lebih dikit, dan ya ini apa namanya, database kita itu lebih proven lah di tempatnya dia gitu. Kalau kita baru di Asia aja, belum pernah ke Amerika, ya takutnya di sana nanti malah jadi ini apa, asilum gitu, homeless. Nah, di US itu ngapain Mas Jen? Dan ke mana? Saya waktu itu ke US itu dari Manchester berangkatnya, landingnya itu pertama kali itu di Washington. Landing di Washington, saya beli tiket DC United. DC United. Bola? DC United apa nih? Tiket pesawat. Oh. Sorry, United Airlines. United Airlines. Iya. Jadi dari Manchester ke Washington, dari Washington tuh saya naik pesawat kecil ke New York. Jadi saya ke Washington dulu 2 hari, terus saya di New York 2 hari, totalnya tuh saya 5 hari sama perjalanan selama di Amerika. Jadi sebentar-sebentar aja gitu. Nah ke Washington tuh saya sebenarnya pingin ngeliat pada waktu itu tuh, itu loh, museum yang isinya bangkai-bangkai pesawat Amerika. Ada, tapi ternyata dia tidak di kota. Jalan lagi. Dia agak jauh gitu tempatnya. Saya ke Bekasi lah, beda Jakarta. Ya, beda tempat lah. Jadi agak jauh dari Washington, di luar kotanya Washington. Tapi akhirnya di Washington itu apa namanya, walaupun nggak bisa ke sana, tapi bisa ke museum itu loh, Smithsonian. Oke. Nah, ya kan ada juga tuh apa namanya, spacecraft-nya itu ada di situ ya. Terobati lah, lumayan terobati gitu. Jadi ketika kita ngelihat film The Night at the Museum, saya udah pernah ke sana. Oh iya, itu kan. Itu saya udah pernah ke sana. Terus Gedung Putih juga kita foto di depannya. Jadi waktu itu sendiri, modalnya itu apa? Tripod? Enggak, waktu itu saya nggak buat tripod. Benar-benar light traveling lah. Modalnya tuh apa namanya? Tongsis. Modalnya tongsis. Modalnya tongsis. Jadi ya zaman itu pokoknya nggak tahu malu lah, pokoknya selfie aja lah, karena banyak yang seperti saya pada zaman itu kan lagi heboh-hebohnya GoPro, tongsis, jadi ya sudah foto sendiri kayak gitu. Terus saya nginepnya waktu di Washington itu, saya nginepnya di rumah orang pakai Airbnb. Oh, Airbnb. Nah, waktu di New York saya nginepnya di hotel. Saya nginepnya itu di hotel Mercure apa kalau nggak salah, saya lupa. Nah di situ lumayan murah, tapi jauh dari kotanya itu apa, Staten Island ya, apa namanya, Manhattan ya. Jadi di luar Manhattan tuh, saya naik kereta, selalu naik MRT tiap pagi untuk ke situ kan, 2 hari itu ke sana kan. Nah itu zaman itu sih menurut saya ya masih aman gitu US. Kalau dengan cerita sekarang kan ada orang traveling, mobilnya dirampok, terus ada toko-toko sekarang yang dijarah, apa polisinya nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh zaman itu safe, travelingnya tuh benar-benar kita ya sudah, pokoknya Amerika itu jadi labuan tertinggi
orang Indonesia kalau traveling ke luar negeri gitu. Iya, pencapaian paling tinggi lah. Paling tinggi gitu. Dan kalau punya visa US pada waktu itu kita bisa masuk ke negara lain yang nggak perlu visa US gitu. Kayak pada waktu itu yang saya tahu tuh Kanada, terus ada juga apa namanya ininya mereka tuh saya lupa di negara di Amerika Tengah itu, Puerto Rico atau apa gitu. Jadi bisa dengan visa US gitu. Oh, itu udah kayak itu ya, kartu as lah ya, kartu as, kemana aja masuk. Ya, itu finalnya tuh visa US tuh buat kita traveling ke luar negeri itu lumayan 5 tahun juga masa berlakunya kan. Oh iya 5 tahun. Jadi itu balik lagi pas udah nyampe di Indonesia, balik lagi ke US. Balik lagi ke US. Jadi abis nyampe Indonesia masih suka traveling. Masih ada jatah 5 tahun itu. 5 tahun, tapi kepakainya baru sekali dan 5 tahun itu kepake cuma sekali. Tapi harus apply lagi. Harus apply lagi. Jadi setelah jadi 5 tahun. Oh, single entry. Enggak, maksudnya gini, multiple entry 5 tahun. Tapi ketika saya dapat, ternyata saya cuman make sekali. Selama 5 tahun itu sampai habis. Terus saya ke US kemarin apply lagi. Ceritanya gitu. Jadi ya visa saya yang saya dapat di UK itu kepake pada saat saya traveling di UK aja. Begitu saya sampai Indonesia, saya kan nyari tempat lain. Saya pernah ke Iceland 2 kali ngejar aurora dan nggak dapat. Benar ngeliat tuh. 2 kali saya niat itu ngejar aurora itu nggak dapat ke Iceland 2014-15 kalau nggak salah ya. Blue Lagoon. Nah, Blue Lagoon, ya udah pernah juga ke Blue Lagoon pakai yang putih-putih itu. Jadi, cuman pada waktu itu ya sama. Jadi saya belum kepikiran traveling kayak nyewa mobil gitu ya. Jadi pada waktu itu travelingnya sendirian tuh di Iceland sekitar semingguan. Jadi itu yang pertama pada waktu itu karena mau wisuda kuliah. Jadi ada mampir dulu ke sana. Ada undangan wisuda ke UK kan, kita udah kerja. Nah ini lumayan ya, bikin itinerary lagi, bikin lagi ke travel agent kita bikin dari Jakarta itu saya langsung saya ke Denmark ke Norway, Denmark ke Iceland langsung ke Liverpool buat wisuda, sebalik Jakarta. Itu yang pertama. Iceland yang kedua, saya bikin trip ke Skandinavia. Jadi Denmark udah pernah, saya langsung ke Oslo. Oslo habis itu ke sebelah tuh Swedia. Helsinki ya. Stockholm ada. Stockholm terus saya baru ke Iceland lagi, ke Reykjavik gitu. Terus baru ke Oslo lagi, baru ke Jakarta. 2 kali saya ngejar aurora, 2 kali saya gagal. Tapi saya dapat sertifikat ikut trip mengejar aurora. Tapi fotonya nggak ada. Dan katanya aurora terbaik itu di tahun ini. Katanya ada yang pergi ke sana di mana? Pokoknya di Australia apa. Jadi ada teman ngepost dia katanya aurora terbaik itu di tahun 2024 gitu katanya sih. Saya pernah kan punya grup traveling tadi ya. Iya ada yang komen seperti itu. Jadi tahun ini adalah tahun terbaik untuk melihat aurora Australis ya namanya, kan ada Northern Light, ya aurora borealis sama aurora yang southern gitu. Oke. Siap. Habis itu udah dari 2000 habis wisuda itu banyaknya travel Indonesianya. Enggak, masih masih ada lagi. Masih ada. Kemana gitu? Jadi itu 2013 ya kita tadi terakhir ke US. 2014 kan ke Iceland yang pertama. Habis 2014 ke Iceland yang pertama saya ke Jepang tuh. 2014 saya pernah ke Jepang. Itu ke Jepang saya pertama kali visanya saya dapat visa stiker. Sekarang Jepang visanya nggak bisa stiker tuh. Kartu. Dia ada e-visa. Jadi apply gitu nanti ya PDF. Data kita tuh sudah masuk ke PDF. Data kita udah masuk di sana. Itu masih dapat stiker visa itu. Terus saya juga tahun baruan di Cina. Tahun 2014. Itu kayaknya 2013 ke 14. Jadi Oktober itu saya ke Amerika. Terus di Desembernya ke Januari saya ke Cina. Kebetulan masih ada teman-teman dari kantor yang kuliah di Cina belum lulus, jadi buat ngirit hotel nginep di sana gitu kan. Itu tuh salah satu hack gitu, travel hack. Nah itu tahun baru di sana. Terus itu tadi 2014-nya ke Iceland sama ke Jepang. 2015-nya itu saya
traveling ke Eropa lagi, ke Iceland lagi, tapi tadi ke Skandinavia. Terus 2016 itu saya pernah ke Thailand ya, justru yang negara-negara Asia Tenggara ini baru-baru ini aja gitu. Karena dekat sama Indo udah ntar gampang gitu. Ya, jadi nggak kepikiran, kayak benar-benar kayak Jumat Sabtu Minggu. Iya Jumat Sabtu Minggu. Ya kayak di sini lah deket ke Monas ngapain sih gitu, dekat ya udah ntar aja. Dan zaman itu masih ada tiket 200.000 ke Singapura, AirAsia. 200.000? Iya. Itu katanya untuk dapetin tiket itu kita harus melek malam-malam. War. Nah, tiket war dan apa namanya waktu terbaik buat orang Indonesia katanya untuk nyari tiket ke luar negeri di waktu-waktu itu. Karena sesama orang Indonesianya pada tidur. Jadi kan biasanya price itu kan karena over and demand kan. Makin banyak yang searching gitu kan, harganya makin naik walaupun belum dibeli gitu kan, karena makin banyak yang ngeklik gitu. Nah itu termasuk pernah dapat 200.000 ke Singapura. Malam-malam itu. Malam-malam ke Jepang saya dapat 3 juta, naik AirAsia juga tapi tidur di Haneda tadi, pernah juga. Bisa jalanin semua itu. Dan itu masih bisa dilakukan sekarang? Nggak bisa, karena sekarang ada ambang batas harga tiket. Jadi nggak akan ada tiket lagi harganya 200.000. Sudah mahal sekarang. Sudah mahal. Sudah nggak ini lagi. Oke, Jepang, Thailand, dan Asia lainnya. Barulah di dekat-dekat ini jalan. Ya, sampai tahun 2018. Oh, sebelum COVID. 2018 saya nikah, traveling udah beda tuh. Kalau dulu kan traveling backpacker ini nah sekarang udah nggak bisa nih. Nggak pakai itinerary, hajar. Nah, ini kan harus di plan. Mau kemana, bucket listnya kemana, udah harus jauh-jauh hari gitu. Apalagi terakhir saya kemarin 2023 itu ke Korea. Udah sama istri sama anak. Nah, itu makin itu lagi tuh harus planning banget. Harus planning jauh-jauh hari dan lucunya gini. Saya ini loyalisnya Garuda. Saya travel miles. Saya ngumpulin airline miles di Garuda, namanya Garuda Miles. Itu jadi kalau dari kantor dinas saya naik Garuda. Terus kadang kalau saya pribadi gitu ya pulang ke tempat istri ke Semarang tuh Jakarta, Semarang tuh juga naik Garuda. Terus saya juga pakai kartu kredit yang membuat saya lebih banyak untuk mendapatkan miles Garuda. Miles Garuda saya terkumpul lumayan banyak. Terus kemarin tuh Garuda ada ini suka ada event. Iya benar. Travel Fair. Miles redemption itu ada diskonnya, diskon miles gitu. Jadi nggak 100%, cuman kayak 70%. Lumayan 60%. Nah saya pernah 2023 itu kita booking kan ya. Saya nggak ngeliat pada waktu itu yang lihat tanggal aja, kapan nih murahnya? Oh tanggal sekian sampai tanggal sekian Pak. Jadi ada blackout date-nya, ada ininya. Oh kita booking kan. Ternyata begitu pas mau hari H ya udah 2 bulan sebelum hari H puasa. Jadi itu kenapa nggak ada yang booking di hari itu penuh karena puasa. Wah traveling puasa deh. Akhirnya bayar tuh puasa kan. Akhirnya nggak penuh. Diganti tuh. Gitu tuh. Jadi ya itulah. Jadi kadang ya kalau dari Indonesia pasti di tanggal di mana itu murah pasti ya di tanggal yang orang-orang nggak mau traveling. Salah satunya tadi bulan puasa. Nanti ada pas Lebaran tuh biasanya traveling nggak keluar negeri kan travelingnya di domestik aja. Yang gitu-gitu. Itu salah satu triknya. Tapi ya itu pas puasa harus ganti gitu. Oke. Nah kalau Mas Jen ngasih saran pertama buat yang masih single nih. Mau trip itu apa aja, habis itu yang kedua saran buat keluarga yang mau tour ke luar negeri. Kalau yang pertama yang itu dulu, single dulu. Kalau single itu apa yang dipersiapkan, apa ajarannya? Mending buat itinerary apa langsung sampai sana atau sama agen? Kalau single ya, kalau menurut saya ya, karena kita masih single nggak ada tanggungan. Ya traveling sendiri, bikin itinerary sendiri, nggak pakai agent. Karena waktu kita lebih bebas, yang pasti anggarannya juga lebih hemat. Terus kita tuh punya keleluasaan tuh mau kemana di tengah jalan tanpa perlu merepotkan orang lain. Karena kalau kita ikut agent, dia sudah ada patternnya. Kemana betul. Nah itu kalau kita masih single.
Beda kalau kita sudah nikah. Begitu sudah kita nikah tuh harus dipikirkan matang-matang tuh mau kemana. Kan kita bawa orang nih, bawa istri, bawa anak, ya kan. Kalau moodnya goyang aja kan. Iya, moodnya goyang repot kan. Nanti nangis sepanjang traveling kan repot. Apalagi kalau kehabisan susu gitu kan. Wah, ternyata kita travelingnya ke tengah hutan gitu kan agak susah itu. Nah, makanya kemarin saya pernah traveling juga sama keluarga naik camper van. Nah, di New Zealand itu naik camper van 5 hari 6 hari gitu ya, keliling dari Christchurch terus ke bawah gitu ya, ke landscape-nya si New Zealand yang di bawah ini yang jadi tempat syutingnya Lord of the Rings katanya, ke Lake Tekapo gitu, terus balik lagi ke Christchurch. Nah, itu lumayan pengalaman yang pertama kali gitu ya, saya traveling di luar negeri pakai mobil dalam jangka waktu lama. Biasa sama Geza kan cuman Jakarta ke Edinburgh, Liverpool ke Edinburgh, Liverpool ke Glasgow, terus ke York, Liverpool ke York, terus ke London ya gitu-gitu kan. Kalau ini kan kita nginep di dalam camper van. Makanya hal pertama itu adalah yaitu tadi di planning. Begitu kita sudah tahu planningnya, kemudian kita nyiapin nih apa yang diperlukan. Kalau di camper van ya logistik, siapin logistik tuh, wah makanan ini sampai kita ke beras minyak kita beli itu di camper van itu kita stok ya rumah berjalan lah. Terus di peta itu kami tentukan dia ada namanya camper ground. Tempat-tempat di mana camper van ini bisa parkir, ngecas listriknya, akinya, ngisi airnya. Jadi di mana ada camper ground, di situ kita berhenti buat refueling gitulah. Dan itu boleh pakai SIM Indonesia? Harus pakai SIM internasional. Saya apply dulu SIM internasional, baru bisa nyewa itu. Gitu. Wow, luar biasa. Jadi kalau yang bilang traveling itu butuh keberanian, tapi keberanian itu tercipta karena financial safety kita. Jadi kita harus punya budget dulu gitu. Karena itulah kita jadi berani. Kalau cuma modal berani aja selesai, nggak inilah agak susah gitu. Jadi kita bisa punya flexibility itu karena kita punya budget sekian nih. Saya tahu saya bisa kemana dengan budget ini, saya masih bisa balik ke Indonesia lagi kalau misalkan tiketnya di cancel atau apa. Jadi itulah yang membuat kita safety itu sebenarnya ya financial harus save dulu untuk traveling. Ya bukan hanya nekat ya. Jangan modal nekat, jangan modal bonek jangan. Ke negara orang soalnya. Terus takutnya adalah di blacklist kan. Betul. Blacklist. Oke, terima kasih banyak Mas Zian, sudah 40 menit, luar biasa ngobrolnya, semoga bermanfaat. Jadi memang setiap narasumber tuh punya keunikan masing-masing. Jadi ada yang jalur historikal, ada yang jalurnya suka bola, ada yang suka food tour, ada yang pokoknya banyak macam. Itulah yang kami buat di tour itu berbagai macam kategori. Ada yang suka musik, ada yang suka food tour, ada yang suka kecantikan. Nah itu di situ. Itu aja kali ini podcast bersama Mas Zian. Makasih banyak Mas Zian atas waktunya dan selamat sore.